somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home, I wanna be somebody to someone. Faktor kerusakan bahan pustaka yang pertama ada faktor biologi. Yang pertama binatang pengerat. Tikus termasuk binatang pengerat. Hewan ini biasanya memakan buku-bukuan, kadang-kadang kertas dijadikan sebagai pembuatan sarang. Yang kedua ada serangga. Serangga yang jenis pertama ada rayap. Rayap makanan utamanya adalah kayu kertas, buku, dan foto sebagainya. Rayap mampu memusnahkan arsip dengan waktu yang singkat. Yang kedua ada kecoa. Kecoa ini adalah kotoran yang berupa cairan yang merusak kerusakan bahan pustaka. Serangga ini sangat rakus terhadap kertas. Yang kedua ada kumbang lubuk, adalah jenis serangga yang suka sekali makan bahan pustaka. Yang ketiga ada jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Oleh karena itu, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan pustaka karena mengandung selulosa seperti kertas. Selanjutnya cara penanggulangan faktor biologi. Yang pertama tikus, dengan cara pelanggaran pada setiap pengunjung untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruang baca tersebut. Yang kedua serangga, cara penanggulangan yang pertama diupayakan ruang tetap bersih. Yang kedua susunan buku-buku di rak disusun secara rapi sehingga ada sirkulasi udara yang masuk. Yang ketiga, rak harus dibuat dari bahan yang tidak disukai oleh serangga seperti kayu, jati, atau logam. Yang ketiga, pada rak diberikan bahan yang berbau yang tidak disukai oleh serangga seperti camphor, naflaten, dan lain-lainnya. Yang keempat, penyuntikan dengan bahan anti serangga. Yang kelima, mencegah, mengobati, dan mensterilisikan bahan pustaka. Yang ketiga jamur, cara penanggulangannya memeriksa buku secara berkala. Yang kedua membersihkan tempat penyimpanan. Yang ketiga menurunkan suhu udara. Yang keempat susunan tidak terlalu rapat supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Faktor selanjutnya itu faktor fisika. Yang pertama ada debu. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meninggikan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Yang kedua ada suhu dan kelembapan udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh dan warna menjadi kuning. Kerusakan yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan pekatan pada penjilitan buku menjadi kering dan longgar. Yang ketiga ada cahaya. Kertas yang terkena sinar cahaya secara langsung akan mudah rusak. Berubahnya warna menjadi warna kuning dan rapuh. Kerusakan yang terjadi karena pengaruh ultraviolet atau sinar matahari adalah memudarnya tulisan. Untuk menghindari kerusakan ini, hendaknya perpustakaan menggunakan kain hordeng sehingga panas dari sinar matahari yang masuk ke perpustakaan bisa diatur. Selanjutnya cara penanggulangannya. Pertama pada debu. Pada debu ini dilakukan penyedotan debu atau vacuum cleaner. Juga dipasang AC atau filter penyaring udara. Yang ketiga dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Dan selanjutnya diberikan almari kaca. Dan selanjutnya itu ada suhu udara atau kelembapan, yaitu dengan mengatur suhu udara di dalam ruangan menjadi 20-24 derajat Celcius dan memasang alat humidify untuk ruangan atau siligakel untuk almari. Fungsinya itu untuk mengatur tingkat kelembapan. Dan yang selanjutnya pada cahaya. Pada cahaya ini terbagi menjadi dua cahaya, yaitu cahaya matahari dan cahaya listrik atau lampu. Yang pertama, pada cahaya matahari ini koleksi bahan pustaka harus dihindarkan dari sinar matahari secara langsung dengan cara memasang filter plexiglass atau polyester film. Kemudian pada listrik atau lampu, itu koleksi harus dihindarkan dari sinar ultraviolet yang berasal dari lampu neon dengan cara memberikan filter UV, fluorescent light atau cyan oksida dan titanium oksida. Baiklah, selanjutnya itu ada faktor kimia. Faktor kimia yaitu kandungan asam dalam kertas atau tinta yang juga mempercepat kerusakan pada bahan pustaka buku atau bahan buku dan tinta.
Cara penanggulangan pada faktor kimia ini terdapat dua cara. Yang pertama dengan cara memilih bahan pustaka yang baik dengan teliti. Yang perlu dilihat yaitu jenis kertas dan tulisannya. Yang kedua yaitu menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dengan deasidifikasi atau memberikan bahan penahan atau bahan. Faktor lain-lain. Yang pertama yaitu manusia. Karena tanpa sengaja atau tidak sengaja, pengguna membuat lipatan sebagai tanda batas baca atau melipat buku ke belakang sehingga perekat buku lepas dan lembaran-lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. Bisa dengan cara memegang atau mengambilnya dari rak dengan tidak benar. Yang kedua yaitu dari bencana alam. Kebakaran atau banjir misalnya merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting, sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi risiko kerusakan apabila benar-benar terjadi. Misalnya, menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Usaha pencegahan kerusakan buku memang harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini memang jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan melakukan perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak. Selanjutnya, cara penanggulangan. Yang pertama dari manusia, yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran terhadap pemakai bahan pustaka tentang pentingnya peduli terhadap kebutuhan bahan pustaka. Yang kedua, memberikan sanksi kepada perusak bahan pustaka. Yang ketiga, memasang rambu-rambu. Kemudian, dari bencana alam, yang pertama, menghindarkan dari bahaya api, banjir, dan listrik. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan. Yang ketiga, memeriksa kabel listrik secara berkala. Yang keempat, memasang alarm. Yang kelima, menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat tersendiri. Yang keenam, yaitu mengontrol air di setiap ada turun hujan.